Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku ingin lebih lagi akan kasih sayang-Mu, hidup dalam rencana yang Kau beri. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Berikan segalanya, semuanya yang ada. Taat dan setia kepada-Mu. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita boleh membuka pagi hari ini dengan renungan harian Immanuel Santo Yakobus. Saya berharap Bapak Ibu, para pendengar semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan selalu dalam berkat Tuhan. Mari kita awali renungan pagi hari ini dengan sebuah doa. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena sekali lagi pada hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk dapat menikmati pagi hari ini bersama kembali dengan keluarga kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan karena Engkau sangat peduli pada setiap kami, sehingga pada pagi hari ini pun Engkau hendak memberikan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon sekiranya Engkau yang menggemburkan hati setiap kami, agar benih firman yang Engkau tabur ini dapat bertumbuh dalam hati kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan semuanya sekarang.
kamu apa, renungan harian pagi hari ini, Bapak Ibu, diambil dari kalender liturgi, yaitu dari Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Ada 3 pesan yang cukup luar biasa dari ayat-ayat ini. Saya akan awali untuk membaca yang Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau kita berbicara Bapak Ibu mengenai letih lesu dan berbeban berat, saya yakin semua orang tidak ada yang bebas dari merasa bahwa dirinya itu letih lesu dan berbeban berat. Karena setiap orang Bapak Ibu pasti mempunyai yang disebut permasalahan. Dan dari permasalahan inilah muncullah perasaan di mana kita merasa berat, capek, letih, lesu, dan sebagainya. Namun yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, di saat kita merasa letih, lesu, dan berbeban berat, kemanakah kita pergi? Satu hal yang dapat kita syukuri ya Bapak Ibu, Tuhan Yesus telah menciptakan kita secara luar biasa dan diberikan akal budi. Dengan akal budi ini pun kita mempunyai naluri, di mana naluri ini saya sebut sebagai survival instinct, sehingga manusia mempunyai kemampuan untuk dapat bertahan hidup dalam segala keadaan yang mereka hadapi. Mereka mampu mencari jalan keluar, apapun itu keadaannya. Namun Bapak Ibu, seringkali naluri ini yang mendorong kita untuk mengandalkan kekuatan diri kita. Inilah pertanyaannya, kepada siapa kita pergi jika kita letih lesu atau berbeban berat? Benarkah kita sudah menghadap ke Tuhan seperti ajakan Tuhan Yesus ini? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Atau kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri? Saya mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang bapak Bapak Ibu yang mengatakan bahwa di saat dia sakit ataupun anaknya yang sakit Bapak Ibu, dia yang terpikir di kepalanya hanyalah mencari obat atau pergi ke dokter. Pada waktu dia bersaksi, dia katakan kadang-kadang dia malu Bapak Ibu. Mengapa di saat dia sakit, yang terpikir di kepalanya pertama kali itu bukan Tuhan, tapi akal budinya yang mengatakan bahwa ia harus minum obat atau harus ke dokter. Saya tidak mau mengatakan bahwa seseorang yang meminum obat ini dilarang. Orang percaya tidak boleh minum obat, bukan seperti itu. Kalau seseorang yang sakit tidak mau minum obat, hanya berdoa, maka sebenarnya orang itu sedang mencobai Tuhan. Bahkan dokter pun, jika kita sakit, Tuhan pun bisa menggunakan dokter ini menjadi salah satu sarana yang dia gunakan untuk menyembuhkan. Yang saya mau katakan bukanlah kita tidak boleh minum obat ataupun ke dokter, tetapi mengapa yang pertama kali muncul di kepala kita itu bukanlah Tuhan, saya harus minum obat atau ke dokter Tuhan, tapi kemampuan survival instinct ini yang kita miliki inilah yang mendorong kita untuk mencari jalan keluar sendiri Bapak Ibu. Padahal kalau Bapak Ibu ingat dalam Alkitab, pernah satu kali Tuhan mengatakan, andalkanlah Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Mengapa dalam setiap langkah kehidupan kita seringkali kita lupa untuk mengandalkan Tuhan, tapi kita menggunakan akal budi kita untuk mencari jalan keluar sendiri, dan kita melupakan bahwa kita punya Tuhan yang selalu dapat kita andalkan Bapak Ibu. Pada hari ini Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mengapa Bapak Ibu di saat kita menghadapi permasalahan kita selalu merasa letih lesu dan berbeban berat? Karena seperti Bapak tadi Bapak yang saya sampaikan, yang pernah bersaksi, yang dia pikir adalah saya harus cari jalan keluar, saya harus minum obat, saya harus ke dokter. Tidak pernah menyertakan Tuhan di dalam setiap keputusan yang ada.
sehingga semuanya dia pakai kekuatannya sendiri. Oleh sebab itu, mengapa setiap masalah itu hadir? Kita merasa berat karena kita sedang menanggung beban ini sendirian. Dikatakan di ayat selanjutnya, Matius 11 ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Dikatakan oleh Tuhan Yesus, pikulah kuk yang kupasang. Kadang-kadang kalau saya pikir-pikir ya Bapak Ibu, ini agak lucu gitu ya. Di ayat sebelumnya Tuhan Yesus mengundang, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kita di saat diundang berarti kita mempunyai sebuah beban. Namun setelah datang kepada Tuhan Yesus, kita ditambahi kuk lagi, seolah-olah ditambahi beban double-double Bapak Ibu. Lucu kadang-kadang kalau kita membaca firman Tuhan ini. Namun setelah saya melihat gambar ini Bapak Ibu, saya pun jadi mulai mengerti. Kalau selama ini kita merasa beban kita berat, karena apa Bapak Ibu? Karena kita memanggul semua beban dengan kuk tunggal, bukan seperti kuk yang ada di dalam gambar ini, di mana di saat kita menyerahkan permasalahan kita kepada Tuhan, bukan berarti kita melepaskan tanggung jawab kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Namun kita berjalan bersama-sama Tuhan, menyelesaikan permasalahan yang ada, menanggung beban ini bukan seorang diri, tapi mengangkatnya bersama-sama Tuhan Yesus. Inilah yang gambar ini mau katakan kepada kita. Inilah pesan Tuhan kepada kita hari ini. Sudahkah kita menyertakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita? Apakah kita masih kadang-kadang merasa, oh begitu berat beban ini? Karena apa? Karena yang kita pikir, kita cari jalan keluar seorang diri. Mari, seperti gambar ini Bapak Ibu, kita serahkan permasalahan kita kepada Tuhan. Kita tanggung beban ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dikatakan di ayat 29, "Belajarlah padaku." Mari kita belajar kepada Tuhan Yesus. Sebagai manusia dia datang Bapak Ibu, dia sama dengan kita, dia sama-sama menderita. Tapi satu hal Bapak Ibu, dia selalu mempunyai mata yang tertuju kepada Bapaknya. Dikatakan Tuhan Yesus adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Oleh sebab itu jiwanya mendapatkan ketenangan. Lemah lembut dan rendah hati. Kita tahu Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu selalu mengutamakan kehendak Bapaknya. Dia rendah hati. Dia mengizinkan kehendak Tuhan terjadi atas hidupnya. Jika kita mau belajar dari Tuhan Yesus menjadi pribadi yang lemah lembut, rendah hati, yang selalu menginginkan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, maka saya yakin Bapak Ibu, hanya ada ketenangan dalam hidup kita. Pesan terakhir di Matius 11 ayat 30. "Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Tuhan berjanji Bapak Ibu, bahwa kuk itu enak dan bebannya ringan. Jika hari ini kita masih merasa letih, lesu, dan berbeban berat Bapak Ibu, maka mungkin bukan kuk yang seperti dari gambar tadi yang kita sedang panggul, tapi kuk tunggal itu kembali Bapak Ibu. Mari kita periksa kembali, sudahkah kita benar-benar menyertakan Tuhan dalam segala apapun langkah hidup kita? Mari kita periksa kembali Bapak Ibu, beban apakah ini yang membuat kita letih, lesu, dan berbeban berat? Periksa kembali Bapak Ibu. Hanya kita yang tahu beban apa yang sedang kita panggul. Apakah ini beban dunia yang harus kita lepaskan, atau beban salib Kristus yang memang harus kita panggul? Jika beban ini sesuai dengan kehendak Tuhan Bapak Ibu, maka semuanya akan indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Sungguh ini pesan yang luar biasa, karena kami tahu Tuhan, kami semua tidak terbebas dari sebuah permasalahan. Namun seringkali kami merasa letih, lesu, dan berbeban berat, karena kami mengandalkan hanya kekuatan kami sendiri saja. Melalui 3 pesan ini Tuhan, kami percaya Engkau punya maksud yang baik bagi setiap kami. Mungkin ada hal yang harus kami perbaiki dalam hidup kami. Kami mohon rahmat-Mu agar kami bisa melakukan segala pesan-Mu ini, yaitu untuk selalu mengandalkan Engkau, yaitu untuk selalu memanggul bersama Engkau sesuai dengan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala doa ini hanya kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, oleh Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya Kristen Chua. Jangan lupa saksikan terus setiap pagi renungan harian Immanuel Santo Yakobus. Jadilah pribadi-pribadi yang dimenangkan. Tuhan memberkati.